Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak kelas 7 yang soleh dan solehah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang memahami adab-adab sholat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak tentang memahami adab-adab zikir. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian zikir. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalil tentang zikir. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang adab-adab zikir. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan keutamaan zikir. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktekkan adab zikir. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yazkuru zikron, yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan secara istilah, zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Jadi bisa dikatakan bahwa berzikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Zikir merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya berzikir itu tidak dibatasi jumlahnya. Begitu juga dengan lafaz, waktu, cara, maupun tempat pelaksanaannya. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja, terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati bagi pelakunya. Poin selanjutnya yaitu dalil tentang zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, dari ayat di atas, jelaslah bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan sesering mungkin. Selain di dalam surat Al-A'raf ayat 205, dalil tentang zikir juga bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Dari kedua ayat tersebut, kita diperbolehkan berzikir dalam segala keadaan, baik dikala sedang duduk, berdiri, atau berjalan. Akan tetapi, ada beberapa waktu yang tidak disukai dan tidak dianjurkan untuk berzikir. Di antaranya yaitu saat sedang di WC, sedang berjima, sedang mendengar khotbah, dan sedang dalam keadaan sangat mengantuk. Nah, selanjutnya zikir menurut Imam Ghazali. Adapun Imam Ghazali mengatakan ada 4 peringkat zikir, yaitu yang pertama, zikir hanya dengan lisan. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa zikir peringkat pertama ini sedikit manfaatnya. Zikir yang kedua yaitu zikir dengan lisan disertai hati secara dipaksa-paksa atau takaluf. Nah, zikir ini termasuk zikir yang lemah pengaruh dan bekasnya, yaitu zikir dengan lisan tetapi hatinya lengah. Sudah tentu zikir hanya dengan lisan tanpa disertai hati amat sedikit kegunaan dan manfaatnya. Akan tetapi, itu masih baik daripada meninggalkan zikir sama sekali. Lalu yang ketiga, zikir dengan hati dan hadirnya pada lisan tanpa dipaksa-paksakan.
Artinya, orang yang berzikir dengan lisannya harus berusaha keras menghadirkan hatinya bersama lisannya yang sedang mengucapkan kalimat zikir. Yang dimaksud zikir lisan ialah mengucapkan kalimat suci dengan lidah seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah, membaca Asmaul Husna, tilawah Al-Quran, dan sebagainya yang bersifat memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, zikir hati yang benar-benar terhujam ke dalam hati sanubari sehingga orang yang berzikir merasa tenggelam di dalamnya. Artinya, zikir dengan hati ialah tafakur atau merenung mengingat Allah, merenungi rahasia ciptaannya secara mendalam, dan merenung tentang zat dan sifat Allah yang maha mulia, atau dalam hati selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu adab-adab zikir. Adapun adab berzikir diantaranya adalah yang pertama, bersikap baik, yaitu apabila duduk, usahakan menghadap kiblat dengan sikap khusyuk. Hal ini bisa kamu lakukan dengan mencoba memahami maknanya, sehingga dapat khusyuk dalam mengerjakannya. Selain itu, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang, dan menundukkan kepala. Yang kedua yaitu tempat berzikir hendaknya bersih dan suci. Jadi, zikir seharusnya dilakukan di tempat yang suci, yaitu terhindar dari kotoran dan najis. Tidak hanya sebatas pada tempat, selain itu pakaian yang kamu gunakan juga hendaknya pakaian yang bersih dan suci tentunya. Setelah tempat dan pakaianmu bersih dan suci, berzikir juga bisa kamu lakukan dengan memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati, atau istilahnya menambah kekhusyuan dalam berzikir. Adab yang ketiga yaitu membersihkan mulut sebelum berzikir. Hal yang bisa kamu lakukan yaitu berkumur-kumur saat berwudu, memakai siwak, atau menggosok gigi. Nah, itu tadi beberapa adab-adab dalam berzikir. Semoga mulai hari ini kita bisa menerapkan adab-adab berzikir dalam keseharian kita, agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Amin. Poin selanjutnya yaitu keutamaan zikir. Yang pertama yaitu membuat hati menjadi tentram. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Ra'd ayat 28, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Keutamaan yang kedua yaitu menyebabkan manusia berani menghadapi persoalan hidup, tidak mudah stres atau gelisah karena sadar bahwa semua yang dialami manusia hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajatnya. Keutamaan yang ketiga yaitu sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia merasa selalu dalam pengawasannya dan menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Lalu keutamaan zikir yang keempat yaitu memiliki sikap hidup yang hati-hati, karena merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa semua amalnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Keutamaan yang kelima menumbuhkan sikap optimisme dalam menjalani kehidupan, karena adanya pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menaruh harapan kepada manusia karena jatuhnya akan kecewa. Taruhlah harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keutamaan zikir yang keenam, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Nah, yang terakhir, zikir dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Untuk itu, pesan dari Ustazah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidupmu diliputi keberuntungan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Jangan lupa belajar di rumah, menjaga kesehatan, dan jagalah sholat 5 waktu.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.